Ucapan selamat ulang tahun oleh Didit Prabowo yang ditujukan kepada Pinka Hapradi telah memunculkan banyak pembicaraan. Sejauh ini keduanya memang berstatus tak menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Di samping itu, keduanya berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Karena itu mereka dianggap cocok jika ingin menyatukan dua keluarga dengan latar belakang pendidikan dan politik yang kuat. Dia Pikatan Orisa Putri Hapradi atau yang akrab dikenal dengan nama Pinka Hapradi, lahir di Jakarta 8 Desember 1998. Nah, Pinka Hapradi sendiri mengikuti jejak ibu dan neneknya menjadi seorang politisi di tanah air. Pinka dikenal sebagai putri sulung dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia juga memiliki keturunan bangsawan dari sang kakek Taufik Kebas yang memiliki darah bangsawan dari Sumatera Selatan. Tak hanya itu, sang nenek Megawati Soekarno Putri, seperti yang sudah kita ketahui, pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia periode 2001-2004. Nah, secara otomatis kakek buyut Pinka adalah Soekarno. Bung Karno adalah proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia. Lalu sang nenek buyut, Fatmawati, juga dikenal sebagai pahlawan negara dengan perannya sebagai penjahit bendera merah putih pertama sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, pendidikan Pinka pun cukup mentereng dan beragam. Pasca lulus dari Binus International School di Simpruk, Jakarta Selatan, Pinka melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia di jurusan Ilmu Komunikasi. Lalu Pinka juga belajar ke Eropa dengan melanjutkan pendidikan di School of Oriental and African Studies, Universitas London. Selain akademik, Pinka juga mengeksplorasi minat di bidang kuliner dengan belajar di Le Cordon Bleu, Tokyo. Pinka juga aktif di bidang seni dan fashion. Dia pernah bekerja di majalah Harper's Bazaar, salah satu majalah fashion terkenal di Amerika Serikat. Nah, kegiatan ini menunjukkan bahwa Pinka tak hanya berfokus pada dunia politik, tetapi juga memiliki kepribadian yang cukup dinamis. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan Pinka pada September 2024 lalu, dia tercatat memiliki harta kekayaan senilai 38,07 miliar rupiah. Sejak kekayaannya terkuak ke publik, serba-serbi mengenai Pinka Hapradi menuai rasa penasaran, terutama terkait dari mana sumber kekayaannya yang mencapai miliaran rupiah tersebut. Nah, Pinka yang pernah bekerja sebagai fashion and beauty editor di Harper's Bazaar diperkirakan mendapatkan gaji per bulan di angka 77 juta rupiah. Di samping itu, Pinka juga dikabarkan memiliki lini usaha yang konon dari rintisan sang ayah. Di usia mudanya, sepak terjang Pinka tidak mengejutkan publik. Wajar saja jika ia mengikuti karir keluarganya untuk bergelut di dunia politik. Kini Pinka menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Taruna Merah Putih, dan ia juga tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Dia terpilih di Pileg 2024 lalu dari Dapil Jawa Tengah 4 dengan mengantongi 101.125 suara. Suara yang sangat banyak untuk seorang anak muda dan politisi yang minim pengalaman di dunia politik. Tentu saja di balik itu ada peran besar keluarganya sehingga Pinka bisa mengamankan satu kursi untuk duduk di kursi DPR RI. Karena privilege inilah, Pinka bahkan mengungguli politisi senior PDIP. Dalam peran barunya, Pinka berkomitmen untuk memperjuangkan isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. Sebagai salah satu anggota legislatif termuda, Pinka menyadari pentingnya membangun komunikasi dengan rekan-rekan DPR, lintas partai, dan generasi. Baginya, kolaborasi menjadi fondasi dalam mencapai tujuan legislatif yang berorientasi pada masyarakat. Nah, sebelum menjajal panggung politik karena lingkungannya yang sangat mendukung, Pinka sendiri pernah menjajal karir di dunia hiburan. Hal ini memang cukup jarang dibahas, karena hal-hal yang melekat dengan kehidupan Pinka berkaitan erat dengan politik. Pada tahun 2013 silam, semasa anak-anak, Pinka sempat terlibat dalam proyek film sebagai aktor. Film tersebut tayang pada tahun 2013, di mana Pinka didapuk untuk membintangi film berjudul Jangan Ambil Borobudurku. Dia memerankan karakter seorang anak yang berkunjung dan belajar mengenai Candi Borobudur. Sayangnya, setelah film tersebut, tak ada lagi jejak proyek film yang dibintangi oleh Pinka. Ia fokus berkarir di pentas politik tanah air. Nah, Pinka Hapradi seperti yang Mimin sebutkan tadi, ia adalah cucu dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri, dan kakek buyut Pinka adalah Presiden Soekarno yang keteguhannya sangat berpengaruh di Indonesia hingga saat ini. Karena itu tak bisa dibantah jika Pinka membawa warisan sejarah besar dalam kehidupannya.
Di samping itu, Pinka merupakan anak sulung dan putri pasangan Ketua DPR RI 2 periode, yakni Puan Maharani dengan pengusaha hebat Hapsoro Happy Sukmono Hadi. Kehidupan Pinka bisa dikatakan sangat komplit dari banyak aspek. Pinka Haprani memiliki saudara laki-laki bernama Prabadi Wangkara Caraka Putra Soma. Seperti yang Mimin juga ungkapkan sebelumnya, Pinka merupakan lulusan dari universitas di Inggris. Bersama Prabadi Wangkara, kedua anak Puan Maharani ini telah merampungkan kuliahnya di SOAS University of London. Mereka lulus dari kampus tersebut sekitar Juli 2022. Momen kelulusan Pinka Haprani dan Prabadi Wangkara pernah diunggah oleh Puan Maharani dalam akun Instagramnya. Lahir dan besar dari latar belakang keluarga yang terpandang, membuat Pinka Haprani dengan mudah menaklukkan dunia politik di usia mudanya. Bisa dibilang ia mendapat backing-nya dari orang-orang yang tahu peta politik di tanah air. Terakhir yang tak kalah heboh soal Pinka Haprani. Belakangan ini dirinya menjadi sorotan publik karena interaksinya dengan Didit Prabowo, putra tunggal Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto. Momen yang berawal dari ucapan ulang tahun sederhana itu kini memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Hal tersebut berawal saat Didit memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pinka yang baru menginjak usia 26 tahun pada 8 Desember 2024 lalu. Dalam unggahan Instastory-nya pada hari Minggu di momen ulang tahun Pinka, Didit menambahkan caption manis sambil mengunggah foto selfie-nya bersama cucu Megawati Soekarno Putri tersebut. Happy birthday dear at Pinka Haprani, tulis Didit dalam unggahannya. Ucapan manisnya ini sontak membuat banyak warganet berspekulasi bahwa keduanya memiliki kedekatan yang cukup istimewa. Keduanya pun semakin dekat setelah Didit secara terbuka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pinka melalui akun Instagramnya. Tulisan Happy birthday dear Pinka Haprani menjadi sorotan karena kata dear di dalamnya mengandung makna yang cukup intim. Istilah ini biasanya dipakai sebagai ungkapan kasih sayang dan hal tersebut telah menimbulkan spekulasi mengenai kedekatan mereka. Usia yang terpaut 14 tahun antara Didit dan Pinka seakan tak menghalangi hubungan mereka untuk tumbuh. Pinka yang berulang tahun ke-28 pada 8 Desember 2024 lalu memang mendapatkan perhatian yang luas dari warganet. Tak butuh waktu lama, ucapan selamat ulang tahun Didit saat itu pun menjadi viral di media sosial. Banyak warganet mengungkapkan harapan agar keduanya dapat menjalin hubungan lebih serius. Komentar-komentar seperti semoga berjodoh dan kalau jadian fenomenal menggambarkan keinginan positif warganet untuk melihat dua tokoh muda ini bersatu. Banyak juga yang menyoroti bahwa baik Pinka maupun Didit berasal dari keluarga berpengaruh, menjadikan hubungan ini seperti pertemuan dua dinasti besar. Tak sedikit juga warganet yang menjodoh-jodohkan keduanya, Gen Soekarno dan Gen Soeharto. Kalau bersatu, gak ada lawannya. Latar belakang keduanya yang sama-sama berasal dari keluarga bangsawan dan pejabat negara memang dianggap cocok oleh warganet. Meski demikian, baik Didit maupun Pinka sampai saat ini belum memberikan tanggapan resmi terhadap perhatian yang mengalir dari publik terhadap mereka. Namun dibalik ketidakpastian ini justru menambah daya tarik cerita di mata masyarakat Indonesia. Gimana nih menurutmu? Cocok nggak jika Didit dan Pinka pacaran bahkan ke jenjang pernikahan?